Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk teman-teman yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Bambang Harijata Novianto. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sedikit mengenai buku yang sudah saya habis baca. Judulnya Smart Way for Forex Trading. Nah, ada quote yang menarik di dalam buku itu. Selalu posisikan diri pada transaksi hari ini, lupakan kemarin, dan jangan pikirkan hari esok. Itu quote yang paling penting setelah saya baca di buku ini. Ini buku yang akan kita bahas pada sore hari ini. Buku ini dikarang langsung oleh Alexander Handy, juga Smart Way Forex Trading. Jadi untuk beliau dari Alexander Handy sendiri, itu mengibaratkan bahwa Forex Trader ini sama atau sebagai seorang nelayan. Jadi mengibaratkan bahwa Forex Trader ini seorang pelaut. Jadi di mana sebagai seorang pelaut, dia tahu bahwa resiko pelaut itu sangat tinggi sekali. Banyak ombak, banyak ikan-ikan yang mungkin akan bisa ada hiu, paus, dan sebagainya. Dan resiko emang sangat besar di laut itu. Dan dia menyadari bahwa dirinya dia ini hanya sebuah kapal yang digambarkan sebuah titik kecil di lautan luas. Sedangkan yang dimaksud dengan forex itu sendiri, itu adalah harta karun yang terbesar di dunia. Jadi orang-orang bisa mengambil sangat banyak dan kita juga bisa mengambil apa saja. Nah, selain dia harus mengetahui resiko yang ada, sebagai seorang pelaut juga harus punya rencana trading. Dia harus tahu nih kapan dia harus merencanakan tujuan pelayarannya sebelum lepas sandar. Dan dia juga harus tahu kapan dia harus berlabuh, kapan dia harus menaruh jangka, dan kapan harus mulai berjalan. Kalau di dalam bahasa forex trading ya, dia harus mengetahui mengenai clear position dan open position. Dan pelaku juga harus tahu mengenai mata angin. Dia mata angin yang bisa dikuasai yang mana, yang bisa dimanfaatkan yang mana. Untuk bahasa tradernya, pasti follow the trend. Dan yang terakhir, sebagai seorang pelaut, dia juga harus tahu daerah-daerah mana sih yang banyak ikannya, dan apa jenis ikannya yang bisa diperoleh dari kesempatan belayar pada saat ini. Nah, ini kalau umpamanya kita ngomongkan sama seperti kata-kata atau ibaratnya seperti analisis chart. Nanti kita akan menuju analisis apa saja yang bisa digunakan untuk teman-teman bisa melakukan forex trader. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong investasi yang dipakai khususnya di investasi kita juga cukup banyak, teman-teman. Jadi ada juga kita ngomong masalah obligasi, ada kita ngomong masalah utang negara, saham, ada juga kita ngomong masalah forex, dan kita juga ada yang ngomong masalah juga sampai dengan investasi langsung juga bisa. Reksadana juga termasuk juga. Nah, dari sekian banyak investasi yang mungkin teman-teman bisa mencari tahu, nah kali ini kenapa saya memilih forex? Karena konsepnya ada di 5W sama 1H ini. Saya pastikan dulu apa dan kenapa, kapan, kan? Di mana, siapa, dan bagaimana. Jadi kalau kita ngomong forex, keuntungannya apa sih forex ini sebenarnya? Kenapa kita harus mencoba ke arah sana? Jadi kalau kita ngomong masalah ekonomi global, nah ekonomi global ini ya berupa perekonomian atau jual beli di bursa saham atau forex sendiri. Karena yang bermain itu seluruh dunia. Itu pertama. Yang kedua, investasi ini bisa dilakukan selama 24 jam terus-menerus. Nah, itu juga salah satu kelebihan dari investasi dari menggunakan. Begitu juga, selain 24 jam, habis itu bisa diakses di mana saja, tentunya mengenai platform pemerintah. Dan yang terakhir, dia bisa memanfaatkan buy dan sell. Jadi
dia tidak harus menunggu cukup lama, tapi dia bisa memanfaatkan tren yang ada. Selama tren itu naik, bisa memanfaatkan untuk menggunakan buy. Bila tren itu turun, bisa memanfaatkan untuk sell. Nah, kalau strategi yang paling gampangnya atau yang paling mendasar di trading itu sendiri, tentunya kita harus melakukan buy pada posisi harga terendah dan take a profit pada posisi harga tertinggi. Kalau kita ingin melakukan sell, jadi kita harus tahu nih posisi harga tertingginya mana. Baru kita melakukan sell dan take a profit saat harga berada di paling bawah. Nah, ini yang menjadi unggulan ke dalam forex itu sendiri. Jadi bisa buy dulu atau bisa sell dulu. Ini berbeda dalam halnya kalau kita bermain di saham perusahaan. Nah, itu kita tidak bisa melakukan sell dulu. Kita harus mulai dari buy. Nah, ini kesempatan ini yang bisa teman-teman manfaatkan bila teman-teman menginvestasikan di forex. Nah, pendekatannya, apa sih pendekatan yang bisa kita lakukan supaya kita tahu kapan kita bisa melakukan open buy, kapan kita melakukan open sell. Ini ada ya alat-alat yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan analisis teknikal. Analisis teknikal itu lebih fokus pada hal yang terlihat dari grafik di software dan trading platform. Jadi ada grafik nanti yang akan membantu teman-teman untuk membaca kapan sih kita harus open buy, kapan kita harus open sell, kapan kita harus close order dan sebagainya. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan analisis fundamental. Analisis fundamental ini lebih didasarkan pada studi terhadap faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi pergerakan harga di pasar itu sendiri. Jadi nanti akan teman-teman akan berkutat dengan berita-berita yang nanti pastinya berita-berita itu akan mempengaruhi nilai forex di dalam suatu negara. Nah, sebelum kita melakukan ke analisis fundamental, kita mencoba berbicara dulu mengenai analisis teknikal. Kalau kita ngomong analisis teknikal, yang harus kita tahu pertama itu adalah candlestick yang ada di tampilan di samping saya ini. Nah, ini yang namanya candlestick. Di situ ada yang warna hijau dan warna merah. Perbedaannya apa? Nah, kalau warna hijau, itu kita kenal dengan candlestick bullish atau bullish candle. Itu terjadi apabila harga naik atau harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan. Maka namanya dinamakan bullish candle. Nah, sedangkan yang warna merah, itu kita namakan dengan bearish candle. Nah, ini kebalikannya. Harga penutupannya lebih rendah dari harga pembukaan. Makanya ini dinamakan bearish candle. Nah, candlestick inilah yang nanti akan membentuk sebuah tren yang nanti bisa teman-teman ikuti. Tadinya mau kemana nih? Apakah mau bullish atau bearish? Dan semua tren ini bisa teman-teman manfaatkan. Kalau tren ini berubah bullish, teman-teman bisa melakukan buy. Di manakah buy itu harus dilakukan? Di posisi yang paling bawah, dan kita close order di posisi yang harga tertinggi. Nah, itu juga sebaliknya. Bila keadaan bearish, ini saatnya kita melakukan sell lebih dahulu, kita ambil nilai tertinggi, dan kita close di nilai yang terendah. Ini berbagai macam contoh-contoh tren yang nanti akan didapatkan, tentunya di analisis teknikal, karena dia berupa grafik. Nanti seperti ini. Nah, kalau teman-teman menemukan hal seperti ini, yang ada sebelah kiri saya ini, yang ini ya, yang ini. Nah, ini tentang bearish candle. Bearish candle tentang apa? Tentang tren yang menurun, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini kan kelihatan bahwa merahnya lebih banyak itu. Nah, sampai turun. Nah, itu menandakan bahwa bearish candle, bahwa trennya sedang menurun. Jadi penjual sangat banyak sekali orang yang menjual forex daripada orang yang melakukan pembelian. Jadi kalau hal seperti ini dianjurkan memang ikuti aja trennya, itu lebih gampang daripada kita melawan tren gitu. Jadi teman-teman bisa mencari sell, carilah harga tertinggi dari tren tersebut, dan nanti bisa dijual di harga yang terendah. Nah, kalau untuk yang atasnya, yang ini, nah ini trendline candle. Trendline candle itu kita kenal dengan masa konsolidasi.
Jadi masuk kondisi ini apa? Belum ada tren yang jelas di situ. Apakah dia mau naik atau dia mau turun, atau dia mau bearish atau dia mau bullish. Dia belum kenal, belum tahu. Nah, tapi bukan berarti teman-teman tidak bisa memanfaatkan bila menemukan tren line candle seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan dengan tahu dulu trennya seberapa besar sih. Nah, nanti bisa kalau misalnya mereka menyentuh supportnya, bisa melakukan buy di situ. Dan saat menyentuh resisten, bisa melakukan sell. Begitu juga kebaliknya. Kalau misalnya grafiknya menuju resisten lebih dahulu, bisa melakukan sell lebih dahulu, dan pada saat grafik menuju support yang di bawahnya, itu bisa melakukan buy. Nah, kalau yang saya tutup ini, saya agak geser sedikit. Nah, ini yang namanya bullish candle, teman-teman. Bullish candle sendiri menceritakan bahwa tren yang didapatkan pada saat ini sedang tren naik. Jadi teman-teman bisa memanfaatkannya tentunya dengan melakukan buy sesuai dengan tadi kita bicarakan. Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi senjata bila teman-teman melakukan analisis teknikal. Yang pertama yang paling penting, teman-teman harus tahu trend line-nya. Yang tadi sudah sempat saya ceritakan, ada bullish, ada bearish, sama ada konsolidasi. Nah, 3 tren ini harus teman-teman pastikan teman-teman bisa mendapatkan dengan melihat grafik yang ada. Karena itu sangat cukup membantu sekali. Karena prinsip yang pertamanya, bila mau melakukan aman di dalam permainan forex ini, kita harus pastikan kita harus mengikuti tren. Tapi bukan berarti tidak mengikuti tren tidak bisa mendapatkan sesuatu, bisa. Tapi resikonya lebih tinggi daripada kita melakukan investasi berdasarkan trend line. Ya. Yang kedua, Fibonacci. Fibonacci ini dalam artian pada saat keadaan bearish atau bullish, itu pasti akan ada suatu saat dia akan beristirahat lebih dahulu. Nah, kata gampangnya seperti itu. Dia akan beristirahat lebih dahulu. Sebagai contoh nanti, misalnya ada grafik yang meningkat, naik. Dia tidak akan terus-terusan naik. Pada suatu ketika, dia akan turun dulu untuk beristirahat, untuk mencari pembeli istilahnya, turun dulu sebentar, nanti akan naik lagi. Nah, itu yang dinamakan Fibonacci atau rebound kalau kita ngomong. Nah, ini juga ada persentasenya juga. Biasanya rebound itu di angka 50 dan 68. Itu yang paling krusial. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan Fibonacci yang lebih dari 68%, itu kebanyakan arahnya sudah berubah menjadi bearish. Nah, itu juga cukup hati-hati juga. Karena Fibonacci ini sebenarnya hanya waktu istirahat sebentar saja sebelum melanjutkan tren. Tapi kalau memang dia terus-terusan menembus ke bawah, bisa jadi itu akan beralih ke tren ke bearish. Jadi cukup hati-hati, cukup diteliti baik-baik mengenai Fibonacci-nya ini. Apakah benar ini hanya sebagai waktu istirahat atau sebagai penanda bahwa ini akan menjadi perubahan tren. Berikutnya kita ngomong tentang double top. Double top ini berarti ada double gunung istilahnya kalau di kami. Nah, double gunung ini jadi nanti akan ada bentuk gunung. Nah, jadi ada 2 gunungan gitu. Ini dinamakan bila menemukan hal seperti itu di grafik Anda, itu dipastikan bahwa ini akan mulai berganti tren. Cukup hati-hati bila menemukan double top. Ini bukan berarti akan naik terus, tapi justru ini akan susah untuk naik kembali dan nanti akan berubah tren ke bearish. Begitu juga bila Anda menemukan double bottom, juga sama. Ini bukan berarti ini juga akan menjadi salah satu indikasi bahwa akan pergantian tren di sananya. Berikutnya support and resistance. Support and resistance ini itu berupa garis yang nantinya akan ditembus oleh teman-teman candlestick.
Jadi kalau kita ngomong masalah bullish itu harusnya candlenya naik terus, tapi di situ jangan lupa, di situ ada support dan resisten yang harus dia lalui. Jadi kalau umpamanya lepas dari resisten itu ya dipastikan bahwa masih bullish. Tapi kalau umpamanya resistennya sangat kuat, tidak bisa ditembus beberapa kali oleh candlestick, itu dipastikan dia bisa akan turun ke bawah hingga akan berubahkan tren menjadi bearish. Nah, yang terakhir, ini yang kita tahu mengenai head and shoulder. Head and shoulder itu berarti ada 2 shoulder dan 1 kepala. Nah, kalau tadi kita ngomong double top dan double bottom, ini juga sama. Bila menemukan hal seperti ini, ada shoulder-nya, ada 2 shoulder dan 1 kepala, ini juga dipastikan hati-hati. Ini bisa sebagai pertanda untuk perubahan tren. Nah, kalau untuk kita main forex itu sendiri, sebenarnya ada berbagai macam cara dan berbagai macam metode yang bisa kita gunakan. Kita bisa main long term. Long term itu tentunya diperkenankan untuk orang-orang yang uangnya banyak lah istilahnya ya. Jadi dananya cukup besar sekali untuk menahan posisi, tapi kalau itu dilakukan mungkin akan lebih banyak yang bisa dihasilkan. Nah, atau kita main short term. Nah, karena di forex itu sendiri kita bisa mengecek pergerakan 1 detik, 5 detik, 10 menit, 1 jam, 4 jam, sampai dengan 1 hari, 1 bulan, itu bisa kita cek. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu demi waktunya, bisa main ke secara short term-nya bisa, dan kita bisa main secara long term. Ya, ini sebagai contoh nanti yang nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini contoh dari grafik analisis chart. Nah, di sini nanti akan kita lihat kan, dengan posisi-posisi seperti ini, sepertinya seperti apa sih baca trennya, dan di posisi-posisi mana kita bisa mengambil buy, dan kita bisa mengambil sell. Ya, ini ya contoh ya untuk yang grafiknya. Jadi teman-teman juga bisa cukup jelas di sini. Ini yang menunjukkan bahwa trennya menjadi bullish ya. Karena ya ini tadi, tahunya di bullish dari mana? Titik terendah yang ke ini itu menjadi lebih tinggi daripada titik terendah yang ini. Nah, maksud ini menandakan bahwa ini dalam keadaan bullish, teman-teman. Ya. Nah, setelah kita mencoba untuk mengetahui apa itu analisis teknikal, kita juga bisa mencoba membaca atau mencoba menganalisis menggunakan fundamental. Karena beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan mata uang itu antara lain juga tingkat resiko ekonomi, tingkat pertumbuhan, resiko pemerintahan, kebijakan pemerintah, divisi perdagangan, anggaran, dan tingkat suku bunga. Nah, ini semuanya bisa mempengaruhi nih. Nah, selain analisis grafik yang sudah ada, hal-hal yang melakukan kebijakan, pengumuman, dan sebagainya, ini bisa mempengaruhi nilai dari suatu mata uang. Contohnya, bila ada dari USD misalnya dari Amerika, dia lagi membacakan bahwa tingkat unemployment rate-nya itu turun. Nah, apa akibatnya? Bila Amerika mengumumkan bahwa angka unemployment rate-nya turun. Jadi yang akan berakibatnya nanti akan terjadi kenaikan harga inflasi. Dan inflasi biasanya akan membuat bank sentral menaikkan tingkat suku bunga yang pada akhirnya akan menaikkan nilai mata uang negara bersangkutan. Nah, apabila itu terjadi, pastikan Anda mengerti dulu nih dampaknya dari kejadian itu apa gitu loh ya. Dan disarankan bila hal itu sudah diumumkan, pasti akan ada pergerakan. Nah, pergerakan paling aman kita mulai itu untuk 15 atau 30 menit setelah berita, baru kita bisa melakukan masuk ke dalamnya dan mengambil keuntungan. Tapi di sela-sela itu kalau mau mengambil keuntungan, monggo diperkenankan.
Ini juga assessment your experiment goal, manajemen resiko, bisa ada martingale, average, hedging, dan compounding dan withdraw. Martingale. Nah, ini kita membeli open posisi dengan jumlah yang berbeda-beda dan semakin tinggi. Biasanya ini digunakan untuk orang-orang yang dia uangnya banyak. Ya, kalau averaging ini sama juga. Jadi dia membeli dengan posisi yang berbeda-beda, tapi ini berbeda-beda mengikuti tren yang ada. Karena saya bilang tadi ada Fibonacci, makanya kita bisa memakai Fibonacci itu untuk melakukan averaging. Kalau hedging ini bila jadi kesalahan tren. Jadi supaya kita tidak terseret dengan kesalahan tren, bisa kita kunci menggunakan hedging. Ini membeli atau mau open posisi dengan posisi yang terbalik. Kalau opening withdraw, ini apakah kita memanfaatkan uang kemenangan kita dibiarkan di situ sebagai suatu modal yang cukup besar, atau kita ambil aja keuangan untuk modal-modal awal kita hingga di sana hanya ada mengenai keuntungan saja. Nah, biasanya seorang trader itu pasti akan melakukan emosi dan itu dirinya akan dikuasai oleh emosi dan akan melakukan kesalahan-kesalahan pada saat dia harus menentukan sikap, apa itu harus stop loss atau harus target profit awal. Jadi intinya di sini kita harus disiplin karena kita sudah punya planning, kita harus disiplin, kita harus menerima kekalahan, kendalikan emosi, tidak perlu takut dan apapun. Ya, mungkin itu sekilas dari penjabaran dari sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktu yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.